rasa ketakutan juga masih ada, menyalahi aturan. Ini yang kadang-kadang memang menjadi momok ataupun disuruh, ditekan untuk membuat suatu program telah sampai di pusat, nggak ada yang nyantol. Jangan sampai ketika undang-undang berbicara seperti ini, tapi di turunannya itu nanti akan berbeda-beda. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Selamat siang, nama saya Senen sebagai Kepala Desa di Anggaran. Menakutkan itu juga bisa, tapi kalau dibilang tidak juga tidak. Ini tergantung pelaksanaan. Dalam arti gini, baik itu kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, dan juga kaitannya dengan pengawasan, itu bisa seimbang. Dan memang dari perencanaan itu tidak pengertiannya hanya direncanakan oleh kepentingan pemerintahan desa saja, ya. Dalam arti ketika merencanakan itu memang benar-benar dari masyarakat bawah, itu saya rasa juga akan baik. Dalam arti seperti itu. Dalam pelaksanaannya itu juga baik masyarakat secara luas itu berhak untuk mengawasi, kan, pengertiannya seperti itu. Walaupun di sebuah desa itu sudah ada badan permusyawaratan sebagai istilahnya juga kok fungsi kontrolnya juga mitra pemerintah desa itu adalah BPD, tetapi istilahnya juga kepengawasan itu kan istilahnya boleh dari masyarakat itu sendiri. Namun demikian pengertiannya juga ketika ya seperti kami sendiri pengertiannya kadang kalau ketika ya memang untuk memahami aturan itu semua desa ataupun secara personil perseorangan seorang kepala desa itu juga kadang-kadang berbeda-beda pemahamannya, maksudnya kan. Kalau aturan dari pusat itu mesti sama, cuma pemahamannya yang akan kadang-kadang dalam menyimpulkan itu berbeda-beda, sehingga rasa ketakutan dan itu tetap kadang-kadang juga masih ada. Bagaimana ketika saya, walaupun ada penekanan bagaimana ini sebenarnya ada kebebasan sesuai dengan kewenangan dan asal usul desa, kan pengertian kan itu. Tapi ternyata itu juga masih oleh pemerintah, pengertiannya seperti itu. Masih dalam arti diatur, kan, diatur oleh pusat ataupun juga elemen-elemen yang ada di pemerintahan daerah dan sebagainya, seperti itu. Sehingga ya tetap rasa kami pengertiannya pemerintah desa itu sebenarnya sudah menuangkan dalam bentuk aturan, yaitu asal usul dan kewenangan desa itu sebenarnya sudah, tapi ternyata ketika mau menjalankan sesuai dengan itu, ini menyalahi aturan gitu loh. Di perjalanan ada aturan seperti itu, bahkan akhirnya ya selama ini untuk khususnya di wilayah Gunung Kidul ataupun di misalnya saya sebagai kepala desa Ngelanggeran ini bersama-sama perangkat desa itu sering konsultasi ke inspektorat itu untuk membimbing, membina, jangan sampai kami istilahnya dalam melaksanakan anggaran ini menyalahi aturan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang memang menjadi momok ataupun ya dari kaitannya dengan disuruh, ditekan untuk membuat suatu program yang dituangkan dalam asal usul dan kewenangan desa itu tadi, tapi ternyata juga nggak bisa menjalankan. Dari pemerintah pusat ini sebenarnya kami harapkan juga memang ketika membuat suatu peraturan ataupun undang-undang ini ya benar-benar melihat orang yang ada di wilayah pedesaan, pengertiannya seperti itu. Termasuk ketika memang ada masukan itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kadang-kadang juga datang ke desa sudah mendapatkan masukan, tapi ternyata juga setelah sampai di pusat nggak ada yang nyantol, pengertiannya seperti itu. Jadi ya memang perlu komitmen yang secara bersama-sama bahwasanya bagaimana untuk
memberikan benar-benar keluasaan dan kemandirian desa itu sejalan dengan apa yang diharapkan sesuai undang-undang. Jangan sampai pengertiannya ketika undang-undang berbicara seperti ini tapi di turunannya itu nanti akan berbeda-beda gitu, maksudnya kan seperti itu. Ini yang kami tidak ya sebagai masukan kami di pemerintah pusat agar istilahnya antara pemerintah pusat daerah itu bisa sambung lah pengertiannya itu sampai ke desa sehingga tidak bisa ada hal ketimpangan ataupun ya perbedaan persepsi, maksudnya kan seperti itu. Kalau terkait dengan ketransparansian ya, transparansi kan bentuk ya. Informasi aja transparansi informasi. Oh ya, informasi ya pengertiannya. Ini jelas kami di Desa Ngelanggeran ini kami membentuk kaitannya dengan suatu ya boleh dikatakan wartawannya desa lah, kami pengertian seperti itu. Baik mereka menerima ataupun menyampaikan kepada masyarakat ataupun apa yang terjadi di masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan apa yang di masyarakat itu dari orang-orang yang kami bentuk ataupun wartawannya desa itu bisa ternyata juga bisa berjalan dengan baik, pengertian seperti itu. Yang pertama yang jelas kalau kaitannya dengan informasi-informasi tadi ini pertama memang baliho itu tadi ya, baliho bagaimana APBDes besarannya sekian untuk digunakan untuk apa, itu ada papan nama. Memang sampai saat ini yang terbaru ini baru dipesan, pengertiannya kan seperti itu kalau untuk di Desa Ngelanggeran ini. Tapi memang setiap tahun ini ada, termasuk kaitannya dengan kegiatan itu bertumpu bidang apa, di lokasi mana, itu juga nanti ada papan nama-nama untuk sebagai informasi, termasuk kaitannya besarannya berapa program yang besaran itu melalui baliho atau tempat pengumuman yang terpampang di satu baliho tersebut. Di samping itu juga di website, pengertian di website desa itu juga sudah ada. Kaitannya dengan BUMDes ini sebenarnya memang ya istilahnya tidak, BUMDes Desa Ngelanggeran ini tidak berdiri duluan dengan unit kegiatannya karena memang kalau BUMDes di Ngelanggeran ini lahir di tahun 2012 sebenarnya, tapi memang karena ya aturan ataupun regulasi pada waktu itu juga istilahnya masih ya seperti itulah pengertiannya. Baru kemudian ya setelah lahirnya Undang-Undang Desa pengertiannya nomor 6 tahun 2014 itu ada penekanan bahwasanya setiap desa memang harus dibentuk BUMDes, akhirnya seperti itu. Baik itu tentang kepengurusannya, bagaimana cara operasional kegiatannya itu istilahnya sudah diatur di situ. Tetapi dengan kami berdiri ya pengertiannya memang di awal sebelum lahirnya undang-undang, sebelum banyak modal pengertiannya, banyak modal yang ada, akhirnya pengertiannya ya di tahun 2012 sampai pengertiannya sampai tahun 2014 itu perjalanannya ya masih biasa-biasa saja, istilahnya belum optimal, pengertiannya kan seperti itu. Dan kepengurusan waktu itu masih kebanyakan perangkat desa. Dengan regulasi ataupun peraturan yang terbaru, akhirnya pengertiannya juga kami menyesuaikan di tahun 2016 kalau tidak salah, pengertiannya itu juga kepengurusan BUMDes ini kami ganti, dalam arti ganti itu personilnya yang dulu perangkat desa kan ganti oleh tokoh-tokoh masyarakat, pengertian seperti itu. Kenapa? Karena ya memang secara optimal ketika mau berjalan itu tidak disampirke ataupun dilakukan oleh perangkat desa yang sudah punya pekerjaan yang istilahnya mengurusi pelayanan masyarakat, seperti itu. Akhirnya ya saya merekrut tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa bersama-sama ke BUMDes seperti itu.
Nah, bidang usahanya yang jelas ya yang pertama hanya menaungi. Istilahnya yang pertama menaungi dulu, dalam arti unit usaha ataupun kelompok masyarakat yang sudah jalan. Pengertiannya seperti itu, yang sudah jalan. Akhirnya ya untuk menentukan bagaimana pembagian jasa ataupun apa kontribusinya itu istilahnya ya sesuai musyawarah mereka, dalam arti baik antara BUMDes juga dengan kelompok-kelompok masyarakat.